Ya, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Lutfi meminta tim SAR fokus melakukan pencarian korban. Gubernur Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam rapat koordinasi operasi SAR, Ahmad Lutfi meminta petugas SAR gabungan untuk fokus melakukan pencarian korban. Lutfi juga meminta tim SAR untuk terus memantau dan memberikan informasi terkait kondisi cuaca selama proses pencarian kepada para keluarga korban. Selain itu, tim SAR juga diminta untuk tetap siaga akan adanya potensi longsor susulan. Sebelumnya, pemirsa, 11 orang tewas akibat longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Tim SAR pagi ini kembali melanjutkan pencarian 12 korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap. Proses pencarian korban longsor di hari keempat melibatkan sebanyak 947 personil. Tim SAR juga menambah unit eskavator dari 12 menjadi 21 unit. Pencarian ditargetkan untuk bisa menemukan 12 warga yang masih tertimbun. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap, ada 11 jenazah yang sudah berhasil dievakuasi, sementara 12 jenazah diduga masih tertimbun. Sementara itu, 5 korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, kondisinya semakin membaik. Sementara hingga pagi hari ini, pemirsa, 4 korban longsor masih dirawat di RSUD Majenang. Korban terluka dan mengalami trauma. Para korban longsor yang sebagian besar kehilangan anggota keluarganya harus menjalani terapi pemulihan mental oleh tim medis di RSUD Majenang. 4 korban selamat berasal dari 2 dusun di Desa Cibenying yang kini telah luluh lantah terbenam tebalnya tanah material longsor. Suaminya, Bu? Bukan, ini sepupu. Oh, sepupu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Festival Jajanan Tempo Dulu hadir untuk warga Jabodetabek yang digelar selama 3 hari di kawasan Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Dalam acara, pengunjung disuguhi berbagai bazar UMKM khas Tempo Dulu seperti dodol, selendang mayang, laksa, soto padang, lontong, pecel, dan juga masih banyak lainnya. Festival ini dibuka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Selain menjadi ajang kuliner, pengunjung juga akan dihibur dengan penampilan seni tari tradisional. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Nata Arman langsung dari Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Selamat siang, Nata. Apa yang informasi menarik yang bisa Anda bagikan dari sana? Pram dan juga pemirsa, saya punya rekomendasi bagi Pram dan juga pemirsa mungkin yang ingin menghabiskan akhir pekan di Jakarta, karena saat ini di Taman Ismail Marzuki ini bisa menjadi rekomendasi karena sedang berlangsung kegiatan festival kuliner jadul. Jadi kuliner-kuliner yang sudah sangat sulit ditemukan terutama di ibu kota Jakarta yang notabene-nya sudah terkikis dengan perkembangan zaman, ini sudah bisa Anda saksikan juga, sudah ditemui. Ada kue rangi. Ini kue rangi ini sangat jarang sekali ditemui di Jakarta, terutama di zaman-zaman seperti sekarang. Dan juga ada lagi pecel-pecel, kemudian masih banyak lagi. Ada cendol dawet dengan varian-varian durian, kemudian juga pentol-pentol yang kadang justru ditemuinya di daerah-daerah Jawa. Dan saya pun akan langsung bertanya nih dengan salah satu pedagang yang saat ini sedang berjualan di sini. Halo, Pak. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Siang. Bapak jualan kue rangi dari tahun kapan, Pak? 2000. Tahun 2000. Iya. Artinya udah 25 tahun jualan kue rangi. Iya. Biasanya di mana, Pak, jualannya? Biasa di Serdang, Laya, Kemayoran. Raya. Kemayoran, ya. Untuk harganya berapa sih, Pak, kalau boleh tahu? Di sana 10.000. Kalau isi 10.000. 15. Oke. Ini kan kalau kita lihat nih jarang banget adanya kue rangi yang
Ya, orang-orang jualan kue rangi udah jarang banget, intinya udah langka. Ini kenapa Bapak masih bertahan untuk jualan kue rangi, Pak? Soalnya banyak pelanggan, saya pada nanyain, banyak minta WA gitu dari Tanjung Priok, Pademangan, Mangga Besar, Suntar gitu. Oke, jadi kalau untuk festival ini sehari itu bisa berapa porsi sih, Pak, kalau boleh tahu? Kalau jualan ya 80 lah. 80 porsi ya, dengan harga 10.000 sampai 15.000. Ibu ya. Oke, Bapak terima kasih banyak, semoga pelanggannya banyak ya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa, selain itu kita juga masih banyak sekali nih yang bisa kita eksplor, tapi kita akan bertanya dulu bersama dengan ketua dari pelaksana kegiatan ini. Ada Pak Rio di sebelah sisi kanan saya. Pak Rio, selamat siang, apa kabar Pak? Baik. Oke Pak, mungkin bisa jelaskan ini acara ini kegiatannya sampai berapa hari sih? 3 hari ini hari terakhir. Oh, hari terakhir. Kemudian ada yang spesial di hari terakhir, mungkin bisa dijelaskan? Nanti spesial mungkin nanti malam akan ada performance penampilan dari Irma Wangsa. Oke. Gitu. Nah, untuk orang-orang yang pengen datang ke sini kira-kira ditarif biaya tiket atau gimana? Gratis, free. Free ya? Free untuk nonton hiburannya free, tinggal yang penting jajan sampai sini. Oke, baik. Gitu. Terima kasih banyak Pak Rio atas Iya. waktunya. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk kegiatan dari Festival Jajanan Jadul ini berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 atau hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu, dan ini tidak dipungut biaya apapun itu. Kemudian untuk kuliner sendiri ini ada sekitar 30 lebih kuliner yang bisa Anda cicipi bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Jadi untuk apa? Jadi bagi kalian terutama yang ingin mencicipi kuliner-kuliner jadul yang sudah sangat jarang ditemui di ibu kota Jakarta, kalian bisa datang ke kawasan Taman Ismail Marzuki. Dan saya himbau juga kepada seluruh masyarakat, mengingat ini saat ini suasananya masih dibilang tidak terlalu ramai. Kemudian biasanya ramai itu di sekitaran pukul 4 sore sampai dengan pukul 9 malam. Ini dihimbau kepada seluruh masyarakat agar perhatikan barang bawaan Anda guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus-kasus kecopetan. Saya kembalikan pada Anda di studio, Pram. Baik, Nata Arman melaporkan langsung dari Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, rekan Nata. Ya, pemirsa, dari festival kuliner, kami akan mengajak Anda melihat rangkaian karnaval mobil hias yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Karnaval bertemakan pahlawan dan perjuangan, dan seperti apa keseruannya, berikut liputannya. Suasana meriah menghiasi kawasan Ancol, Jakarta Utara saat berlangsungnya gelaran festival dalam rangka peringatan Hari Pahlawan. Itu bahasa Belanda. Festival bertajuk Jakarta Parade ini menampilkan rangkaian karnaval mobil hias bertema pahlawan dan perjuangan serta pawai dari sejumlah komunitas. Bertajuk Spirit Pahlawan Energi Jakarta, beragam bentuk mobil hias ditampilkan. Mulai dari Tugu Proklamasi, Lapangan Banteng, Monumen Nasional, serta sosok Soekarno-Hatta yang diperankan oleh model. Selain mobil hias, Jakarta Parade juga menampilkan sekitar 1.000 peserta dari berbagai kalangan dan komunitas. Selain mobil hias, Jakarta Parade juga menampilkan sekitar 1.000 peserta dari berbagai kalangan dan komunitas. Salah satunya adalah komunitas sepeda ontel lengkap dengan atribut perjuangan. Keren. Nah, udah gitu mendidik banget ya. Nah, udah hiburan banget buat gue. Kita sebagai penerus ya kita harus meneruskan sisa perjuangan pahlawan, itu aja sih. Udah gitu kita kembangin apa sejarahnya zamannya Indonesia zaman dulu. Keterlibatan komunitas seni, pelaku industri kreatif, dan UMKM lokal menjadikan Jakarta Parade 2025 tidak hanya sebagai ajang hiburan, melainkan juga ajang ekspresi dan pemberdayaan ekonomi Jakarta. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Rizky Solehudin, Iriansyah, iNews melaporkan. Ratusan pelajar dan mahasiswa di Batam antusias mengikuti program bertajuk Generasi Kreatif Siap Jadi Pebisnis. Para peserta menampilkan gagasan usaha yang berfokus pada inovasi digital hingga pemberdayaan masyarakat. KB Bank meluncurkan program dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan generasi muda Indonesia melalui 2 kegiatan inspiratif bertajuk Generasi Kreatif Siap Jadi Pebisnis atau Geng KBIS dan Star Festival Batam 2025. Kegiatan yang digelar di Politeknik Negeri Batam ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif transformasi dan rebranding KB Bank yang secara resmi dikenalkan pada tahun 2025.
Ratusan peserta dari berbagai sekolah, universitas dan komunitas di Batam turut berpartisipasi dalam Gen KBIS Batam 2025, sebuah kompetisi kewirausahaan yang diinisiasi oleh KB Bank sebagai wadah bagi generasi muda, khususnya Gen Z, untuk mengembangkan ide bisnis yang kreatif dan berdampak sosial. Para peserta menampilkan gagasan usaha yang berfokus pada inovasi digital, greenpreneurship, serta pemberdayaan masyarakat. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, sebanyak 20 semifinalis terpilih mengikuti bootcamp intensif bersama para mentor profesional dan praktisi bisnis. KB Bank Festival ini adalah sebuah inisiatif dari kita untuk menginkludkan generasi muda. Jadi dengan KB Starbis, generasi KBIS, kita ingin anak-anak muda untuk turut berwirausaha, untuk memulai sebuah bisnis. Karena kami percaya bahwa masa depan Indonesia itu akan ditentukan oleh generasi muda. Peserta juga mendapat pembekalan mengenai strategi pengembangan bisnis, pengelolaan keuangan, pemasaran digital, hingga inovasi produk. Kegiatan berlanjut dengan final pitching, di mana 10 finalis terbaik berkompetisi memperebutkan gelar juara Gen KBIS Batam 2025 di hadapan Dewan Juri dan publik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kusi Yunusa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersama Pemkot Tangerang Selatan resmi meluncurkan program Kampung Digital dan Pojok UMKM di Jalet Tereng, River Park, Tangerang Selatan. Program ini, pemirsa, menjadi langkah konkret dalam mendorong transformasi digital dan pemberdayaan pelaku UMKM. Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama Kadin Indonesia hadirkan ruang pembelajaran, pelatihan, serta promosi produk UMKM. Kerjasama ini juga menjadi model digitalisasi bagi para pelaku UMKM di Tangerang Selatan. Sinergi antara Pemkot Tangsel dan Kadin Indonesia diresmikan melalui peluncuran program Kampung Digital dan Pojok UMKM di Jalet Tereng River Park, Tangerang Selatan, Banten. Kita berharap bahwa dengan launching Kampung Digital ini memaksimalkan potensi UMKM yang ada, mendekatkan pasar sehingga UMKM kita semakin bergairah untuk melakukan produksi yang kita berharap bahwa UMKM bisa naik kelas. Inilah salah satu yang dilakukan oleh Kadin Indonesia untuk mendukung program pemerintah Indonesia Incorporated. Ratusan produk hasil karya para pelaku UMKM di Tangsel juga turut dipamerkan pada launching program Kampung Digital dan Pojok UMKM ini. Saya sangat mengapresiasi karena peluncuran Kampung Digital dan Pojok UMKM ini oleh Kadin ini merupakan sesuatu yang sangat membantu pemerintah daerah khususnya dan pemerintah tingkat pusat pada umumnya. Karena apa? Karena di sini dengan adanya digital, Kampung Digital berarti memasyaratkan digital untuk UMKM. Program ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara Kadin Indonesia, Pemkot Tangsel, serta dunia usaha dan masyarakat Tangerang Selatan dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Leman, iNews melaporkan. Secara mengejutkan, pemirsa, ratusan pengungsi Palestina asal Gaza mendarat di Bandara Or Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.